Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain. Saudara, marilah kita baca surat Fatihah untuk Kiai Soleh Darat, penulis kitab Faidur Rahman yang kita pelajari pada malam hari ini. Lahul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, saudara, kemarin kita telah membaca pendapat Ibnul Arabi, seorang ahli tafsir, mengenai orang-orang yang mencintai hal-hal selain Allah. Maka lalu sekarang lanjutannya, Bismillahirrahmanirrahim. Mongko nuli mertelaaken subhanahu wa ta'ala ing waktune nemu azab. Faqala ta'ala, idh tabarra'a alladhina tubi'u minal ladhina taba'u wa ra'awul azaba wa taqatta'at bihimul asbab. Wa qala alladhina taba'u law anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alaihim wa ma hum bi kharijina minan nar. Ya, lalu Allah menyebutkan cerita dari orang-orang yang yang mengikuti orang lain, ya, mengikuti orang lain tapi ternyata sesat nanti di akhirat. Ceritanya bagaimana? Nalikane podo lebaran lan podo mungkir sapa wong kang den nut lan iya iku kepalane mungkirin ing wong kang podo manut ngaku ora pisan-pisan akon ora lan ora pisan-pisan nasaraken marang dedalan maksiat ing hale temen-temen wis ningali wong iku kabeh ing siksane lan padha putus saking wong iku kabeh sih sinian lan sanak rakete lan kasihane ingkang ana ing dalem donya. Ketika nanti di akhirat orang yang diikuti itu ingkar atau mengingkari, ya, yakni orang-orang yang menjadi kepalanya orang yang mungkir dan orang yang orang yang diikuti, kepalanya orang-orang yang diikuti memutus hubungan dengan orang-orang yang mengikuti. Orang-orang yang diikuti ini mengatakan bahwa mereka sama sekali tidak menyesatkan orang-orang yang mengikuti dan tidak mengarahkan mereka kepada jalan maksiat. Padahal semua ketika itu mereka sudah melihat siksa Allah, ya, sudah hampir masuk neraka katakanlah begitu. Lalu tidak ada lagi saling kasih di antara saudara atau di antara orang yang saling berkasihan di dunia. Ya, jadi pada waktu itu orang yang diikuti itu mengatakan bahwa saya tidak menyesatkan, begitu. Ya, saya tidak mengajak mereka ke jalan maksiat. Lan angucap wong iku padha manut marang kepalane
lamun ingsun bali malih marang donya maka lebaran ingsun saking saking sanaan kelawan kepala ingsun kadidene setuhune kepala ing dalem iki dina kiamat ya lebaran mungkir marang ingsun. Lalu orang yang mengikuti, tadinya kan orang yang diikuti merasa saya tidak menyesatkan kalian, maka lalu orang yang diikuti itu mengatakan kami ini ikut kepada kepala-kepala kami ya. Sungguh kalau kami dikembalikan lagi ke dunia maka kami tidak akan lagi berkawan atau bersaudara dengan kepalaku itu yang sebagaimana sekarang kepala-kepalaku itu tidak mau mengakui kami sebagai kerabatnya di hari kiamat ini. Jadi saling menyalahkan begitu ya. Yang diikuti mengatakan aku tidak memerintahkan kamu berbuat maksiat ya. Lalu orang yang mengikuti mengatakan kalau seandainya aku dikembalikan lagi ke dunia pasti aku akan tidak lagi berkasih-kasihan dengan kamu. Kami akan melepaskan diri dari kamu sebagaimana kamu sekarang melepaskan diri dari kami. Kadidene mangkono tingkai tabik lan matbu padha mungkiri kancane. Mongko iya ningalaken Allah Subhanahu wa taala ing amale menungso kabeh amal ingkang ala den tingalaken hale getun ing atase menungso iku kabeh nalika ningali ngamale ala lan ora ana menungso iku kabeh kok bisa metu saking neraka ora. Sebagaimana orang yang diikuti itu menyatakan lepas hubungan dengan orang yang mengikuti, maka Allah juga memperlihatkan di hari kiamat nanti semua amal manusia, amal yang buruk ditunjukkan kepada manusia sehingga manusia itu menyesal ya, ketika melihat perbuatan buruknya itu, dan manusia sama sekali tidak bisa keluar dari neraka. Yani artine setuhune ghalibi kafirin utawa fasikin iku padha miturut ing kepalane ing dalem perintahe akon kufur utawa akon maksiat. Mongko dadi kepalane iku dadi minangka pangerane lan sembahane. Mongko ikulah nyatane andada lan syuraka den pada akan kaya Allah Subhanahu wa taala. Artinya sesungguhnya kebanyakan orang kafir atau orang yang fasik itu mengikuti saja kepalanya, apa yang diperintahkan oleh pimpinannya, nah, itu diikuti saja walaupun perintah kepada maksiat. Maka kepala itu seakan-akan menjadi Tuhannya, menjadi sembahannya. Maka itulah kenyataannya andada yang kemarin sudah kita bicarakan, andada atau sekutu yang disamakan dengan Allah Subhanahu wa taala. Mongko tatkalane teko ing dalam dina kiamat mongko padha mungkir kepala kabeh lan ora padha ngakoni dheweke nasaraken utawa akon maksiat. Mongko nuli padha ngucap para tabiin kabeh tegese wong kang padha manut, lamun ingsun bisa bali marang donya malih yekti ora gelem manut lan ora gelem sinian sobatan marang kepala ingsun kadidene dheweke saiki padha mungkir ing aku. Maka di hari kiamat nanti orang-orang yang diikuti atau kepala-kepala itu tidak mau mengakui bahwa mereka telah menyesatkan orang pengikut mereka. Maka para pengikut lalu berkata, kalau saya bisa kembali ke dunia lagi, maka pasti saya tidak mau ikut kepada orang kepala-kepala itu dan tidak akan berkasihan dengan dia, bersahabat dengan dia, sebagaimana sekarang kepala-kepala itu mengingkari persahabatannya dengan kami.
Mongko dadi padha putus sobate lan kekasihe nalikane padha ningali setuhune sobate lan kekasihe padha mungkiri ora rumangsa nasaraken. Maka lalu putuslah persahabatan dan saling kasih ketika mereka melihat bahwa sobat dan kekasihnya itu mengingkari, tidak merasa menyesatkan. Ing dalam sakjroning mangkono padha mungkir lan padha aningali ing siksane mongko nuli ningalaken Allah Subhanahu wa taala ing amale wong iku kabeh ingkang ora den tingali hale tuna lan nelangsaaken getun kok dadi nglakoni iki ngamal ala sebab miturut kepalane lan ora bisa metu wong iku kabeh saking neraka utawa saking siksa ora abadan. Nah, ketika orang kepala-kepala itu mengingkari bahwa mereka telah menyesatkan, maka dan melihat siksaan yang akan diterima, maka lalu Allah mempertunjukkan perbuatan dari orang itu semua. Maka lalu ketahuanlah kerugian dan penyesalan mereka karena telah melakukan perbuatan buruk dengan mengikuti kepala mereka. Tapi mereka sama sekali tidak bisa keluar dari siksa neraka abadan selama-lamanya. Jadi yang ada pada waktu itu hanyalah penyesalan, baik orang yang mengikuti maupun orang yang diikuti, karena sama-sama mendapatkan siksa. Makna al-isyari, setuhune saben-saben mahabbah lan saben-saben mawaddah lan muwafaqah lan mutabaah iku ingkang kecampuran kelawan hawa nafsu utawa kecampuran kelawan riya iku mongko tatkalane wis putus sabab mati mongko nuli ningali ing siksane mongko dadi balik furqah lan adawah lan ingkar kaya pangucape kafirin ya laita baini wa bainaka bu'dal masyriqaini fa bi'sal qarin. Qala ta'ala al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Sesungguhnya cinta dan kasih serta kesepakatan serta mengikuti yang tercampur dengan hawa nafsu atau tercampur riya, keinginan untuk dilihat orang, maka ketika sudah terjadi putus hubungan antara yang mencinta dan yang dicinta, antara yang mengasihi dan dikasihi, antara yang menyepakati dan yang disepakati, maka lalu yang terjadi adalah furqah, perpisahan dan permusuhan serta pengingkaran. Sebagaimana ucapan orang kafir di dalam yang tersebut di dalam Al-Qur'an, seandainya, alangkah baiknya seandainya antara aku dan antara kamu itu jauhnya seperti barat dan timur, ya, artinya tidak mau ketemu lagi. Maka fabi'sal qarin, maka itulah persahabatan yang paling jelek, ya. Jadi persahabatan yang landasannya itu hawa atau riya, kalau terjadi putus hubungan itu lalu ya terjadi perpisahan sama sekali, ya. Tidak mau lagi berhubungan begitu, malah jadi bermusuhan atau pengingkaran. Atau firman Allah, orang-orang yang saling mengasihi pada waktu itu, yang satu menjadi musuh bagi yang lain, kecuali orang-orang yang bertakwa. Berbeda mahabbah lil mu'minin alal mu'minin lan mawaddatul mu'minin ing atase agama ingkang hak utawa ala thoriqil hak. Mongko ora putus sabab mati lan ora putus sabab ilangi donya ora. Qala ta'ala faman yakfur bitaghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Nah, keadaannya berbeda dengan saling cintanya orang mukmin kepada orang mukmin yang satu kepada yang lain, dan saling kasihnya mukmin atas agama yang benar atau atas jalan yang benar. Maka itu tidak akan putus karena sebab mati atau
hilangnya dunia. Ya, Allah berfirman, barang siapa kafir kepada taghut, sembahan selain Allah, dan beriman kepada Allah, maka berarti dia telah berpegangan dengan tali yang sangat kuat. Alhasil artine setuhune sinihane ing dalem barang kang hak, kaya asiye murid marang mursyid ala thariqil haq utawa demen mukmin ing atase mukmin krana agamane hak, mongko iku ora rusak sabab mati lan ora dadi balik ngadawah ora. Lan setuhune sinihane ing dalem maksiat iku balik dadi adawah besok bakdane mati. Ya, kesimpulannya saling mengasihi di dalam hal yang benar, seperti kasihnya seorang murid kepada guru pembimbingnya di atas jalan kebenaran, guru pembimbing di dalam jalan kebenaran, atau kecintaan seorang mukmin atas mukmin karena agamanya yang benar, maka itu tidak akan rusak karena mati dan tidak akan berubah menjadi permusuhan. Sebaliknya saling kasih di dalam maksiat itu nanti akan menjadi permusuhan setelah mati. Ya, jadi kalau kasihnya itu demi harta, demi riya dan seterusnya, demi dunia, maka ketika mati lalu terjadi permusuhan. Ketika rusak itu menjadi permusuhan. Tapi kalau sesama muslim, sesama mukmin itu tidak terjadi yang seperti itu. Asbabun nuzul, sebab nuzul. Lantat kalane padha ngucap Tsaqif lan Khuza'ah lan Amir lan musyrik Makkah setuhune unta Bahirah lan Saibah iku haram sebab usden wehaken ing berhalane Mekah. Mongko nuzul ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitani innahu lakum aduwwum mubin. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya'i wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Ketika orang Tsaqif itu penduduk Taif, lan Khuza'ah, nama suku besar di Arab, Jazirah Arab bagian tengah, lan Amir, lan musyrik Makkah. Jadi ini nama-nama suku-suku yang ada di sekitar Mekah. Ketika mereka itu berkata bahwa unta Bahirah, nanti ada penjelasannya, dan unta Saibah, ya, unta yang sudah tidak melahirkan lagi, itu haram karena sudah diberikan kepada berhala Mekah. Ya. Maka lalu turunlah ayat yang tadi sudah saya bacakan. Artinya, he eling-eling manungso ahlu Mekah utawa liyane padha mangano sira kabeh setengah saking barang kang ana ing dalem bumi ing hale halal lan hale bagus enak, lan aja padha manut sira kabeh manungsa ing dalane setan lan oleh maes-maesi setan. Setuhune unta Saibah lan Bahirah iku haram sabab usden wehaken marang berhalane. Setuhune batang ingkang halal sabab sembelihane Allah dhewe, lan pomo-pomo temen aja anut sira kabeh ing pangucape setan ing kang kaya mangkono. Ya. Ini masih panjang jadi saya berhenti di situ. Ingatlah wahai manusia penduduk Mekah atau lainnya, makanlah barang yang ada di bumi dalam keadaan halal dan bagus serta enak, halalan thayyiban. Halal serta bagus dan enak, tidak madorot kepada, tidak membahayakan badan. Dan janganlah kamu mengikuti jalannya setan, ya. Dan karena setan itu telah membuat hal-hal yang tidak baik itu menjadi terasa indah, begitu ya. Sesungguhnya unta Saibah dan unta Bahirah itu haram, ya, kata setan.
Sungguhnya setan itu telah membuat indah pernyataan atau telah membuat enak didengar pernyataan bahwa unta saibah dan unta bahiroh itu haram sebab sudah diberikan kepada berhala, sudah dipersembahkan kepada berhala, jadi tidak boleh dimakan lagi. Di sini sesungguhnya bangkai itu adalah halal sebab telah disembelih oleh Allah sendiri. Ini kata setan ya. Jadi setan itu membuat ucapan yang enak didengar bahwa saibah dan bahiro, unta saibah itu sudah diberikan kepada berhala, jadi tidak usah dimakan. Sesungguhnya bangkai itu halal karena sembelihan Allah sendiri. Dan janganlah kamu mengikuti ucapan setan yang seperti itu. Krana setuhune setan iku satrunira kang wis tela-tela nyata mungguh ahli basair lan ora angin akon setan ing sira kabeh kelawan ngajak dosa lan ngajak nglakoni ala dosa gedhe. Ya. Karena setan itu adalah musuhmu yang jelas-jelas bagi orang yang ahli penglihatan batin. Setan tidak menyuruh kalian semua kecuali dengan mengajak dosa dan mengajak melakukan perbuatan yang buruk serta dosa besar. Lan malih akon setan ing sira kabeh ing yen to ngucap sira ing atase Allah barang kang ora weruh sira kabeh saking ngajak haramaken barang ora haram utawa liyane. Dan juga setan itu akan menyuruh kalian mengatakan mengatakan atas nama Allah barang yang kamu tidak tahu, ya, serta mengajak kalian mengharamkan barang yang sebetulnya tidak haram. Ya. Makna al-isyari. Setuhune mangan halal iku dadi sabab bisa nglakoni awamirillah lan bisa ngedoi saking manut setan. Utawi artine halal iku barang kang ngelilani Allah Subhanahu wa taala mangan barang kang wis den tuturaken ing dalem syariate. Utawi artine thayyib iku barang kang ora campuran hukukul khalqi lan ora leluwian hududun nafs. Qala ta'ala ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu sholihah. Sesungguhnya makan halal itu menjadi sebab bisa melaksanakan perintah Allah dan bisa menjauhi mengikuti setan. Ya. Sedangkan artinya halal itu adalah hal yang diperbolehkan oleh Allah untuk dimakan, sedangkan barang yang sudah disebutkan di dalam syariatnya, yaitu barang yang sudah disebutkan di dalam syariat, yang boleh dimakan, yang disebutkan di dalam syariatnya. Sedangkan thayyib itu adalah barang yang tidak tercampur di situ hak-hak makhluk dan tidak berlebihan, ya, tidak berlebihan di dalam keinginan nafsu, dalam bagiannya nafsu. Jadi meskipun makanan tertentu itu bagus, tapi kalau berlebihan juga menjadi tidak thayyib, tidak baik. Allah berfirman, wahai Rasul, makanlah halal yang baik, yang baik-baik dan berbuatlah yang soleh. Lan ulidawa subhanahu wa ta'ala ojo manut sira kabeh ing kelakuane setan krana setan iku satrunira. Dan Allah lalu memerintahkan jangan kamu mengikuti tindakan setan karena setan itu musuh kalian. Utawi tandane yen satru setuhune iku setan akon ing anak Adam kelawan su. Utawi su iku saben-saben maksiat ingkang methuk marang nafsu lan dadi bati nafsu lan akon kelawan fahsya. Utawi artine fahsya iku saben-saben maksiat ingkang methuk marang nafsu lan milu-milu nafsu ing maksiat ingkang methuk marang setan kaya ikhwa lan idlal lan ora milu-milu setan ing maksiat ingkang methuki marang nafsu lan milu-milu nafsu ing maksiat ingkang methuki marang setan. Ya. Tandanya bahwa setan itu musuh, ya,
bahwa setan itu musuh kalian adalah bahwa setan itu menyuruh anak Adam untuk melakukan perbuatan yang buruk. Perbuatan buruk itu semua maksiat yang cocok dengan nafsu, dan nafsu itu mendapatkan keuntungan dari itu. Dan setan dan mengajak kepada dan menyuruh kepada fahsya. Artinya fahsya itu adalah setiap maksiat yang cocok dengan nafsu juga. Sebenarnya ini sama, tidak berbeda dengan tadi ya. Nafsu itu mengikuti maksiat yang cocok bagi setan. Ya. Seperti menyesatkan, ihwa itu seperti menipu dan menyesatkan. Setan tidak mengikuti maksiat yang cocok dengan nafsu, tapi sebaliknya nafsulah yang melakukan maksiat yang sesuai dengan yang dimaui setan. Ya. Ini tidak begitu jelas bagi saya maksudnya bagaimana perbedaan antara antara su dengan fahsya ya. Di sini tidak begitu jelas karena definisinya hampir sama di sini. Jadi fahsya itu su itu adalah maksiat yang cocok dengan nafsu. Dan nafsu itu mendapat keuntungan itu su. Kalau fahsya adalah semua maksiat yang cocok dengan nafsu. Nah ini sebenarnya kan sama saja dengan yang tadi. Maksud adalah maksiat yang cocok dengan nafsu. Cuma di sini bedanya kalau yang su itu nafsu mendapatkan keuntungan. Kalau yang pada fahsya ini tidak ada penyebutan nafsu mendapat keuntungan. Ya. Tapi definisi lain su itu semua yang buruk itu disebut su. Tapi kalau fahsya itu sesuatu yang buruk dan tersembunyi begitu. Yang kalau ketahuan itu menjadi malu orang yang melakukannya. Jadi fahsya maka seperti zina itu disebut fahsya karena kalau ketahuan membuat malu. Korupsi itu juga demikian. Mencuri itu fahsya. Tapi kalau merampok itu ya memang sudah ketahuan ya. Tidak tersembunyi lagi gitu ya. Monggo amartilaken Allah Subhanahu wa taala ing halil kufar ingkang padha ngalap andadalan suraka masiwa Allah faqala ta'ala. Lalu setelah itu Allah menyebutkan keadaan orang-orang kafir yang mengambil padanan dan sekutu bagi Allah ya, yang selain Allah. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun. Lantat kalane den tuturi manungsa ingkang ngalap andada wa ghairullah padha manuta sira kabeh ing barang kang wis nurunaken Allah Subhanahu wa taala langgeng ilmune tauhidil ilah lan tahlilu thayyibat mongko padha ngucap manungsa ora manut ing hukume ma anzalallah manut ingsun balik manut ingsun ing atase iku barang apa kelakuane eyang-eyang ingsun para leluhur ingsun saking kelakuan nembah andada lan asnam lan harame saibah lan bahira. Ketika diberi tahu manusia yang mengambil padanan dan bagi Allah dan yang selain Allah sebagai Tuhan, maka mereka mengatakan kalau diberi nasihat dengan ikutilah kamu apa yang telah diturunkan Allah atau patuhlah kamu terhadap apa yang telah diturunkan Allah yang ilmunya abadi, yaitu tauhidillah, mengesahkan Tuhan dan menghalalkan barang-barang yang baik,
Maka mereka menjawab, aku tidak mau mengikut hukum yang telah diturunkan Allah, tetapi aku mengikuti apa yang telah dilakukan oleh para pendahulu kami, yaitu menyembah andada dan berhala serta mengharamkan saibah dan bahiro. Ya. Mongko nuli nulak Allah Subhanahu wa taala ana ta padha manut sira kabeh kelakuane eyang-eyang ira, senajan eyang-eyang ira iku wong kang ora padha duwe akal lan ora padha ngerti saking perkarane agama lan ora ana bisa oleh pituduh marang agama ingkang hak. Ana ta wong kang mangkono iku sira anut, mongko aja manut sira kabeh ing abak, aja balik padha manuta sira ing ma anzalallahu saking ilmune tauhidul ilah lan agama ingkang hak. Maka Allah menjawab perkataan mereka itu dengan pertanyaan, apakah kamu mengikuti apa yang dilakukan oleh orang tua kalian, padahal orang tua kalian itu tidak mempunyai akal dan tidak mengerti urusan agama dan serta tidak mendapatkan petunjuk kepada agama yang benar. Apakah orang yang demikian itu pantas kalian ikuti? Karena itu janganlah kalian mengikuti kepada orang-orang, mengikuti nenek moyang, tetapi ikutlah kepada apa yang diturunkan Allah, yakni ilmu tauhid dan agama yang benar. Ya, saya kira sampai di sini dulu untuk malam ini, karena sudah mulai terdengar azan, dan kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya saya minta maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.